Plastik ada di mana-mana. Sejak pertengahan abad ke-20, umat manusia telah memproduksi lebih dari 9 miliar ton plastik. Material yang seharusnya mempermudah kehidupan malah menjadi jebakan mematikan bagi alam dan umat manusia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar plastik tidak pernah didaur ulang. Profesor Antonio Ragusa, seorang dokter kandungan dan peneliti asal Italia, yang pertama kali mengidentifikasi mikroplastik di plasenta manusia, menjelaskan bagaimana plastik melanjutkan perjalanannya melalui biosfer dari jutaan ton plastik yang kita produksi. Kurang dari 10% didaur ulang, lebih dari 90% dibuang ke lingkungan. Dan ketika plastik dibuang ke lingkungan, perlahan-lahan plastik tersebut terurai menjadi partikel yang lebih kecil. Akhirnya menjadi mikroplastik yang sangat kecil, atau bahkan nanoplastik yang sangat kecil. Partikel-partikel ini mengalir melalui sungai, mencapai laut, menyebar ke seluruh samudra, dan masuk ke dalam ikan yang kemudian kita makan, sehingga akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh kita. Masalah mikroplastik telah lama diamati di ekosistem di seluruh dunia. Profesor Sedat Gundodu, dari Universitas Çukurova di Turki, Sasa Plarkey Cinumisa Mikroplastik tentang mikroplastik dan ahli biologi kelautan serta kontaminasi mikroplastik di Mediterania, berbicara tentang kekhawatiran yang semakin meningkat ini. Saya bekerja di bidang biologi ikan, sebagian besar. Saya telah bekerja di bidang biologi ikan sejak 2016. Selama studi PhD saya menyadari bahwa semua lokasi pengambilan sampel yang kami kerjakan untuk keanekaragaman hayati sepenuhnya tercemar oleh plastik, bukan hanya mikroplastik, karena pertama kali kami menyadari bahwa masalah utamanya adalah plastik itu sendiri. Saat ini kita terbiasa mendengar kata mikroplastik. Tetapi ada suatu waktu ketika istilah ini sama sekali tidak ada. Profesor Richard Thompson adalah ahli biologi kelautan di Universitas Plymouth, Direktur Institut Kelautan, perwira Ordo Kerajaan Inggris, dan anggota Royal Society. Dalam karyanya, ia adalah orang pertama yang mendeskripsikan partikel plastik mikroskopis di lingkungan laut, meletakkan dasar bagi bidang penelitian yang sepenuhnya baru. Ketika saya mulai mengajar, saya memberikan tantangan kepada beberapa siswa saya. Mereka pergi ke garis pantai, mereka mengumpulkan sampel pasir, dan kami mulai melihatnya di bawah mikroskop. Dan dari sampel pertama, kami dapat melihat potongan-potongan yang tidak tampak seperti butiran pasir. Potongan-potongan berwarna cerah, merah dan biru. Dan kemudian, hampir seperti perjalanan forensik untuk mengkonfirmasi identitasnya. Dan kami mengkonfirmasi bahwa itu memang plastik. Kami menunjukkan bahwa plastik tersebut ada di sekitar Inggris, dalam berbagai habitat yang berbeda, biak, di sedimen dan di kolom air. Dan yang menarik, dalam makalah pertama saya pada tahun 2004, makalah pertama saya tentang topik ini, kami menggunakan istilah mikroplastik. Dan istilah tersebut belum pernah digunakan dalam konteks ini, untuk potongan-potongan yang benar-benar mikroskopis. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian tentang potongan plastik kecil, dan kami merujuknya dalam makalah kami. Tetapi kami meneliti ukuran yang lebih kecil daripada siapapun. Kami menunjukkan bioavailabilitas ini. Kami menunjukkan tren peningkatan seiring waktu. Lautan adalah reservoir utama akumulasi plastik. Lautan sudah mengandung lebih dari 200 juta ton sampah plastik, dan jumlah ini terus bertambah setiap hari. Penting untuk dipahami bahwa plastik tidak menghilang. Di bawah pengaruh sinar matahari, gelombang, salinitas, durese dan gesekan mekanis, plastik terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Sedangkan nanoplastik berukuran lebih kecil dari 1 mikrometer, sekitar 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Ada sekitar 350 triliun partikel mikroplastik di lapisan permukaan laut saja. Namun jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 90% partikel nanoplastik terlalu kecil untuk dideteksi oleh instrumen analitik saat ini. Saat air menguap dari permukaan lautan dan badan air lainnya, saat air menguap, partikel mikroplastik naik ke atmosfer bersama dengan uap air. Dr. Dusan Materik, seorang analis lingkungan di Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz, Jerman, KKOKI, memimpin kelompok penelitian yang didedikasikan untuk mempelajari nanoplastik. Dr.
Matrix menyelidiki nanoplastik atmosfer di Observatorium Sonnenblick di Austria, Mangolik stasiun penelitian ketinggian tertua di Eropa. Dan untuk nanoplastik yang terfragmentasi dari serat besar, karena pelapukan UV, karena gaya mekanis saja. Nanoplastik yang terurai itu jauh lebih kuat, untuk tetap berada di udara dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan itu berarti terangkat dan terbawa bahkan ke sini pada ketinggian 3.106 meter di atas permukaan laut. Jadi yang kami temukan adalah bahwa kami memiliki nanoplastik di semua stasiun, dan kami memiliki nanoplastik bahkan di Utsailit. Lingkungan laut terdalam dan titik terdalam kami berada di bawah 5.000 meter. Mikro dan nanopartikel di atmosfer dapat menempuh jarak ribuan kilometer, melintasi dari satu benua ke benua lain. Hal ini dicatat oleh Dr. Elke Ludewig dari Austria, yang mengepalai Observatorium Sonnenblick dan Pusat Perbandingan Awan dan Lingkungan Eropa, QEC, tempat transportasi partikel-partikel ini dan efek dari proses ini dicatat. Kita tahu dari berbagai kasus bahwa kita memiliki transportasi partikel yang sangat panjang dari P6 misalnya, Jepang hingga ke sini, atau Kanada, misalnya. Ada dua contoh yang dapat saya ceritakan. Yang pertama adalah kecelakaan di Fukushima. Butuh sekitar 11 hari hingga partikel aerosol dengan radiasi yang lebih tinggi mencapai Observatorium SOMLIC. Contoh lain adalah pada tahun 2025, pada tanggal 9 Juni ada semacam massa udara, transportasi dari Kanada, yang diterima stasiun di sini. Kita bisa melihatnya di langit. Tentu saja, kita bisa melihat dalam data kita, bahwa kita memiliki konsentrasi aerosol yang lebih tinggi. Tetapi momen yang benar-benar mengesankan adalah, dan itulah mengapa penting juga untuk memiliki peralatan di sini, kita benar-benar bisa mencium bau terbakar di udara. Dan ini berlangsung sepanjang hari. Jadi di sana Anda dapat melihat betapa intensnya efek. Di suatu tempat di dunia, terutama di belahan bumi utara, dan masih terbawa ratusan kilometer di sekitar belahan bumi utara dan kita dapat mengukurnya di sini, dan menunjukkan apa itu. Mikro dan nanoplastik atmosfer kemudian kembali ke bumi bersama presipitasi. Jatuh bersama hujan atau salju dan mengendap di hutan, lahan pertanian, bahwa, dan padang rumput, ima pada flik sulowadilim badiovi. Bahati kulubuman kemudian, di mana mereka meresap ke dalam tanah dan menembus tanaman. Ini terjadi di seluruh planet, baik di belahan bumi utara maupun selatan. Liliana Caceres Sanchez, MSc dalam Sains, Teknologi dan Kesehatan, DON. Seorang ahli biologi yang berspesialisasi dalam ekotoksikologi dan perlindungan lingkungan. Dan seorang peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Pasti dan Teknik di Universitas Katolik Bolivia San Pablo, Upuliciobu, mencatat bahwa mikroplastik hadir di lingkungan alami, dalam organisme hidup, dan dalam produk makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melakukan analisis tanah, udara, dan air permukaan serta air tanah di Cochabamba. Kami juga telah memeriksa danau dan laguna. Dan di semua sampel ini, kami menemukan mikroplastik. Fakta bahwa kami menemukan mikroplastik bahkan di daerah tanpa kehadiran manusia menunjukkan bahwa partikel mikroplastik secara aktif bergerak melalui lingkungan. Selain itu, kami mengidentifikasi keberadaannya dalam makanan dan dalam organisme hidup. Kami mendeteksi mikroplastik dalam susu dan produk pasteurisasi lainnya, seperti yogurt. Mikroplastik juga ditemukan pada hewan liar, misalnya pada katak air titacaja dan pada ikan dari danau dekat Cochabamba, yang bernama Angostura. Temuan ini menegaskan bahwa mikroplastik telah menjadi bagian dari rantai makanan dan rantai ekologi kita. Karena polusi mikroplastik. 1 dari 10 butir padi, dari 3 tanaman pangan utama dunia, beras, gandum, dan jagung, mungkin mati sebelum panen. Selain itu, para peneliti dari Universitas Catania telah menemukan konsentrasi tinggi partikel mikroplastik dalam apel, pir, wortel, kentang, selada, dan brokoli. Secara keseluruhan, apel dan wortel mengandung tingkat kontaminasi tertinggi, dan buah-buahan ditemukan memiliki lebih banyak partikel plastik daripada sayuran. Di peternakan sapi perah di beberapa negara, partikel mikroplastik telah ditemukan dalam sampel jerami dan jenis pakan ternak lainnya. Keberadaan mikroplastik juga telah dikonfirmasi dalam susu dan daging sapi dan domba, serta dalam jaringan paru-paru babi, dan di perut dan usus bebek domestik. Ini berarti bahwa plastik ini telah menjadi tak terpisahkan dari peternakan.
Para ilmuwan dari Universitas Newcastle di Australia memperkirakan bahwa rata-rata orang saat ini mengonsumsi sekitar 250 gram plastik per tahun melalui makanan, berat yang setara dengan 50 kantong plastik. Selain itu, manusia menghirup mikro dan nanoplastik. Menurut penelitian, orang dewasa dapat menghirup hingga 106.000 partikel mikroplastik selama berjalan kaki selama 2 jam di kota besar. Dan di daerah dekat perairan, jumlah itu meningkat secara signifikan. Kita bertemu mikro dan nanoplastik setiap hari ketika kita menyikat gigi, mandi, makan, menjalankan tugas, berjalan-jalan, mengenakan pakaian, menggunakan peralatan rumah tangga, atau minum obat. Dan ketika kita bekerja di komputer, naik transportasi umum, minum kopi sambil jalan, berbelanja di supermarket, atau wiskiri, bersantai di luar ruangan, mikro dan nanoplastik ada di mana-mana, dan kita hampir tidak menyadari betapa dalamnya. Partikel-partikel ini telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Ada 3 cara plastik masuk ke dalam tubuh, melalui inhalasi, melalui kulit, dan melalui makanan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Plastik masuk ke aliran darah. Hingga belum lama ini, sekitar 15 tahun yang lalu, orang mengira plastik itu inert. Dan sebenarnya, jika Anda melihat butiran plastik ini, bukan mikroplastik, tetapi makroplastik yang lebih besar. Bahkan jika Anda memasukkannya ke dalam air, butiran tersebut hanya diam di sana. Tampaknya butiran tersebut tidak banyak mengganggu lingkungan. Tetapi, begitu butiran tersebut terurai menjadi mikro dan nanoplastik, butiran tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalur tersebut, memasuki aliran darah, dan dari sana mencapai semua jaringan parenkim, yaitu organ, ginjal, hati, jantung, arteri, vena, plasenta ASI. Mikro dan nanoplastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tubuh manusia. Mereka menumpuk di jaringan usus, otot jantung, dan di organ endokrin dan reproduksi, mengganggu fungsinya. Tidak ada satupun tempat di tubuh manusia yang tidak dapat mereka tembus. Studi menunjukkan bahwa konsentrasi nanoplastik tertinggi telah ditemukan tepat di jaringan otak manusia. Profesor Lucas Kenner, seorang ahli patologi, peneliti kanker, Direktur Laboratorium Christian Doppler untuk Metabolomik, Terapan dan Direktur Ilmiah Proyek Micro-One yang mempelajari mikroplastik dan dampaknya terhadap kesehatan, menjelaskan bagaimana partikel mikro dan nanoplastik dapat menghindari mekanisme pertahanan tubuh dan mencapai otak hanya dalam beberapa jam. Dan kami menemukan bahwa partikel yang berada di aliran darah dan melapisi dirinya dengan molekul kolesterol dapat dengan mudah memasuki sawar darah otak yang merupakan penghalang tubuh yang sangat ketat dan melindungi otak dari zat beracun dari luar, atau bahkan zat terapeutik. Jadi, misalnya, sulit untuk mengobati tumor otak karena sawar darah otak sangat ketat, juga untuk obat-obatan, tetapi partikel dapat masuk dengan cepat, karena mereka melapisi diri mereka dengan molekul yang akan membantu mereka masuk. Para ilmuwan di Universitas New Mexico telah menemukan bahwa dalam setiap gram jaringan otak pada individu usia menengah terdapat sekitar 4.900 mikrogram plastik. Ini berarti bahwa saat ini, sekitar 0,5% otak manusia terdiri dari plastik. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa otak manusia rata-rata mengandung sekitar 7 gram plastik. Kira-kira berat sendok teh plastik, dan sendok teh tersebut sudah berada di dalam kepala manusia. Sudah diketahui bahwa mikro dan nanoplastik berbahaya karena mengandung zat aditif kimia beracun, seperti ftalat dan bisfenol. Mengobati penyakit yang terkait dengan hanya 3 bahan kimia dari zat aditif paling beracun yang ditemukan dalam plastik menghabiskan biaya $1,5 triliun per tahun bagi umat manusia. Tetapi ini hanyalah puncak gunung es. Karena secara keseluruhan lebih dari 16.000 senyawa kimia digunakan dalam produksi berbagai jenis plastik. Masing-masing membawa potensi resiko tersendiri bagi kesehatan manusia. Namun ada faktor lain yang jauh lebih berbahaya dan masih sangat diremehkan dalam bagaimana nanoplastik memengaruhi tubuh manusia. Justru faktor inilah yang memungkinkan nanoplastik untuk dengan mudah menembus penghalang pelindung tubuh. Dan begitu berada di dalam, hampir tidak mungkin untuk dihilangkan. Dampak destruktif plastik pada tingkat kimia telah diteliti dalam film dokumenter lain, A Trapper's Humanity. Sebagian di antaranya berfokus pada zat aditif beracun dalam plastik dan efeknya yang merusak bagi kesehatan manusia. Tentu saja,
Bahaya bahan kimia adalah bagian masalah yang paling terlihat dan banyak dibahas. Tetapi seiring berlanjut